Selamat pagi anak-anak. Kami semua. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini tentang globalisasi. Masuk tema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 3. Berarti bermuatan pada materi bahasa Indonesia dengan IPA. Kami pasti tahu artinya globalisasi. Ya, Silois, ya bagus. Berarti globalisasi itu asal dari kata global, artinya mendunia. Ya, berarti itu suatu proses yang mendunia, yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya. Ya, pelajaran kita pada hari ini pertama, berarti dengan membaca, peserta didik bisa menyebutkan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Berikutnya, berarti siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dan statis, dan begitu juga seterusnya. Nah, anak-anak baca teks eksplanasi berikut iuran energi. Perhatikan juga gambarnya. Berarti setelah kita membaca, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks eksplanasi yang telah kami baca. Nah, pertanyaan pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Nah, jelaskan dengan singkat. Eksplanasi tadi membaca pertanyaan ini dengan berdiskusi dengan teman. Kelompok 1, nomor 1 dan nomor 3. Kelompok 2 dan 4. Sudah siap kelompok 1? Kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ya, Mas belum. Ya, kita tunggu beberapa menit lagi ya. Kelompok 1 bisa kita tampilkan bagaimana hasil diskusinya. Ya, bagus. Tadi pertanyaannya, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Bagus, berarti aliran air sungai atau PLTA, kemudian panas bumi atau PLTU, dan yang ketiga adalah aliran angin atau PLTA. Nomor 3, perlu dinaikkan karena jarak pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Nah, dengan demikian tegangannya energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah. Nomor 2, kalau ada yang pertanyaan untuk dilemparkan kepada kelompok 1, bagaimana ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Dan nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Bagaimana? Sudah siap tadi ya? Ya, bagus. Berarti bersama. Di situ anak-anak kami tadi menjawab, fungsi sutet adalah untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertenaga tinggi menuju ke berbagai tempat. Sudah bagus. Jawaban nomor 4 tadi kami menjawab, berarti karena saat ini segala aspek manusia
sangat terbantu dengan adanya peralatan listrik. Nah, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan energi listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak semua, baik kelompok 1 dan kelompok 2, sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang dari eksplanasi tadi, berarti istilah tentang paragraf pertama, berarti topik masalah. Nah, paragraf kedua deret 12, paragraf ketiga kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Bagus kalau sudah siap. Berarti paragraf pertama itu topik masalah, menjelaskan kepada kita bahwa peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua, tegangan listrik dari pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 220 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf ketiga yaitu kesimpulan, sebagai masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai dunia karena adanya listrik. Satu pertanyaan, siapakah sistem transmisi tersebut? Nah, berarti untuk itu bacalah teks singkat. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Siapakah penemu? Siapa? Silois, bagaimana? Ya bagus, berarti penemu dari sistem pembangkit listrik adalah Nikola Tesla. Dia menemukan listrik. Nah, berarti berkat penemuannya itu, berarti kita bisa menggunakan di rumah-rumah kita. Negara di dunia, berarti kita mendapatkan atau menikmati listrik itu dengan baik. Nah, berarti kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan berbagai sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Eksplanasi tadi. Nah, sekarang coba menuntut lanjutan dari tulisan yaitu tentang proses penyaluran energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, berarti KPD di WA Group, berarti ini tugas rumah dikerjakan. Nah, dikerjakan berdasarkan teks dari eksplanasi tadi. Kerjakan kuis. Kuis ada di WA Group kita, ini alamat linknya. Nah, berarti sudah dikerjakan, langsung dikirim. Oh, bagus. Berarti nilai 90, bagus. Nah, oh, bagus. Berarti anak-anak kita memahami materi kita pada hari ini. Bersama-sama mengambil suatu kesimpulan. Pertama, pada proses penyaluran energi listrik ada 3, yaitu sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, berarti anak kami menjawab tadi, ini sudah bagus, bahwa listrik dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi listrik di alam, seperti aliran air, sungai, panas bumi, dan lain sebagainya. Karena kami juga menjawab tadi, berarti dengan adanya listrik, berarti kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal itu tidak akan bisa terjadi. Nah, berarti ini kesimpulan dari materi kita tadi. Apa saja manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Bagus.
manfaatnya banyak sekali. Listrik, berarti kita bisa menonton, juga bisa kita lakukan kegiatan seperti hari ini. Nah, bagus. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita akhiri kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, dan jaga kesehatan dan tetap olahraga. Tetap semangat. Selamat pagi.